Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Anak Desa, vlogger desa sejuta cerita. Oke teman-teman, di video kali ini Kang Heri mau sedikit cerita, panjang cerita deh, bukan sedikit ya. Ini Kang Heri baru bangun ya, pagi baru bangun. Karena tadi malam Kang Heri baru sampai Batam. Itu kurang lebih hampir jam 6 ya teman-teman. Karena pesawat yang Kang Heri naikin itu ada delay 1 jam kalau nggak salah ya. Jadi karena dia ada pengisian bahan bakar di bandara, jadi yang tadinya itu keberangkatannya 15.40, akhirnya dia berangkatnya 16 lebih gitu ya, 16.40-an gitu. Jadi delay 1 jam, dan gara-gara delay itu jadi sampai ke Batamnya itu juga lambat gitu teman-temannya, yang harusnya tadinya 17.20 jadi akhirnya tuh kayak mau jam 6 gitu, dan udah gelap banget sampai Batam tuh teman-teman. Dan sampai Batam Kang Heri dijemput sama teman Kang Heri. Nah jadi teman-teman, ini sebenarnya udah malam kedua ya Kang Heri di sini. Nah untuk malam pertama Kang Heri memang tidur sama mereka, satu kamar sama mereka gitu ya. Nah berhubung Kang Heri nggak enak, jadi Kang Heri kayak minta, ada nggak sih kayak di deket-deket kamar mereka, kan ini kan bangunannya kayak bangunan rumah gitu, kayak panjang, terus ada kamar-kamar gitu ya. Jadi sewanya kita cuma kamar doang gitu, bukan suatu rumah full gitu. Nah akhirnya Kang Heri nanya, ada nggak sih kayak kamar yang kosong gitu. Terus kayak si teman aku tuh kayak nyari info ke yang punya kosnya, tapi waktu itu belum ada ya, ternyata besoknya ada teman-teman ya. Jadi akhirnya yang kosan kosong itu dipakai sama aku, dan malam tadi aku tidur perdana di kamar aku sendiri gitu. Ini di belakang ada galon, ini punya temen, dia nitip dulu karena di kamar dia ada juga galon 1 yang lagi dipakai gitu, nanti ini buat stok. Nah di sini Kang Heri mau nunjukin suasana kosan Kang Heri seperti apa. Jadi mau nunjukin kos-kosannya itu seperti apa ya teman-teman, biar teman-teman juga tahu. Dan di sini rencananya Kang Heri mau cari kerja gitu ya, mau cari kerja apa aja deh, yang penting halal gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja nih Kang Heri langsung mau nunjukin ke teman-teman gimana sih kosnya Kang Heri gitu, kamarnya seperti apa, terus bayarannya berapa gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa tonton terus video Kang Heri dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman, oke? Nah teman-teman, ini Kang Heri udah ada di luar ya. Suasananya seperti ini. Ini persis banget kayak di Malaysia tuh. Jadi rumahnya tuh rumah tingkat-tingkat 2, dan mereka sengaja bikin kayak gini karena mereka tahu di sini tuh banyak perantau. Jadi yang bawah itu kayak buat mereka sendiri, tapi yang atas buat kosan gitu tuh. Sana. Tuh ya teman-teman. Nah kalau ini pintu masuk ke kosan Kang Heri tuh. Kosan Kang Heri ada di lantai 2 tuh. Ini ada 3 tingkat sampai atas. Kang Heri ada di tingkat 2, terus di tingkat 1-nya juga ada. Terus di atas juga ada. Enggak, di tingkat 1 enggak ada ya. Tingkat 1 tangga. Kang Heri kayaknya di tingkat 1. Ini ada 2 lantai ternyata ya. Ini seperti ini ya teman-teman suasananya tuh. Oke langsung aja, di sini Kang Heri mau naik tangga masuk. Nah ini tuh tangganya tuh, sampai ke atas tuh tangganya ya. Oke kita masuk ke tangganya. Ini tangganya agak tinggi gitu ya, 45 derajat. Nah dari atas ini kita bisa lihat tuh kayak rumah-rumah orang. Ada yang lagi bangun rumah juga, lagi bangun kosan tuh. Jadi di ketinggian ini kita bisa lihat tuh ya. Nah ini tempat jemurannya di sini. Jadi lantai 2 sama lantai 1 jemurannya di sini. Ini tuh baju Kang Heri juga tuh yang hitam 2. Ini tadi tangganya tuh, tangga yang Kang Heri naikin ini ya teman-teman. Tuh jadi seperti ini ya. Panas banget di sini, udah beberapa hari panas banget. Terus jadi kita bisa lihat tuh atap-atap di ujung sana ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung masuk. Nah, ini tangga untuk ke lantai 2-nya di sini. Nah, ini pintu kamar Kang Heri. Kita masuk. Ini maaf kayak banyak sendal banget di sini. Tuh. Nah, ini kayak ruang
tamu gitu, tapi kursinya udah rusak. Terus di sini ada spring bed bekas dari kamar Kang Heri ya, bekas orang yang dulu. Ini mau dibuang nanti. Nah, tuh, ini kamarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kamar. Ada 7 kamar. Tuh, yang ini tuh kamar kawan Kang Heri. Nah, tuh, ini lorong. Nah, kalau kamar Kang Heri yang ini. Nah, sebelum ke kamar Kang Heri, kita ke dapur dulu ya teman-teman. Ini dapurnya kayak dapur umum aja gitu, siapa yang mau masak silahkan gitu, tapi ya beli kompor sendiri, beli minyak sendiri gitu. Nah ini biasanya teman Kang Heri kan biasanya masak tuh suami istri. Nah mereka masak di sini, maaf ya agak kotor, namanya juga anak rantau gitu ya. Nah toiletnya ada 2, ada di sebelah kiri sama ada di sebelah kanan. Ini toiletnya bersih banget menurut Kang Heri ya. Tuh, jadi mereka yang mau masak di sini boleh gitu ya, siapa yang mau masak boleh gitu, asal ya gasnya beli sendiri. Kalau kompor nggak usah lah ya, sama-sama bisa gitu. Tapi minyak kayak bumbu-bumbu ya beli sendiri. Nah ini toiletnya teman-teman. Tuh toiletnya bersih banget sih menurut Kang Heri. Bersih banget sih ini mah. Cuma kalau di sini tuh airnya kayak apa ya? Pertama kali Kang Heri datang itu mandi, itu airnya kayak apa ya? Kayak nggak jernih gitu loh, kayak nggak di kampung Kang Heri, jadi kayak kuning gitu. Tapi pertama pas hari kedua nih airnya kayak malah kayak cucian beras tuh, kayak putih-putih gitu, kayak cucian beras. Oke, sekarang kita langsung ke kamar Kang Heri aja tuh. Jadi seperti ini, kita langsung ke kamar. Nah, kita assalamualaikum dulu ya. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Nah, ini kosan Kang Heri teman-teman. Tuh, maaf ya ada anduk dijajarin karena nggak sempat dijemur, harusnya dijemur. Nah, ini Kang Heri beli kasur nih. Kasurnya tuh beli kemarin ya. Kemarin beli kasurnya ini, terus dikasih bantal sama ada boneka juga, itu punya teman sebenarnya, bantal juga punya teman. Cuma katanya pakai aja, dia mah banyak bantalnya, bonekanya juga banyak. Katanya berhubung gak ada guling, jadi cuma ada guling 1 si teman itu. Jadi dia ngasih boneka buat dipeluk katanya. Nah ini rak ini tuh peninggalan dari penghuni kos yang sebelumnya. Terus kalau yang ini punya temen, terus yang ini juga punya temen, dia nitip katanya di kamar itu kepenuhan gitu, banyak barang-barang, jadi akhirnya dia nitip ke sini. Nah ini koper Kang Heri di sini, koper. Terus ini ada galon tempat sampah. Nah kipas juga dikasih gitu sama dia ya. Terus ada colokan juga baru beri kemarin nih colokannya. Nah di sini kayak tempat gantung-gantung baju gitu. Tuh. Enak sih kosannya. Menurut Kang Heri kayak rapi aja, bersih gitu. Tuh. Temboknya juga nggak kotor gitu, bersih jernih gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrolnya di luar aja teman-teman. Ini Kang Heri juga belum mandi, panas banget. Kita ngobrol-ngobrolnya di luar aja, tapi di sini panas banget tuh. Tuh, kelihatan nggak, hitam banget ini, panas. Jadi nanti rencananya Kang Heri mau bikin vlog keseharian Kang Heri, daily vlog gitu teman-teman ya. Tapi Kang Heri juga meminta maaf nih, karena Kang Heri udah nggak bisa lagi nih bikin vlog-vlog kayak tentang desa, tentang hutan gitu. Asal-asal kan nggak bisa, karena di sini udah beda suasana ya. Kayak ini tuh kayak rantau dan beda suasana gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol di sini, kayaknya di ruang tamu aja deh ngobrol-ngobrolnya. Di sini. Ya, jadi kan Kang Heri itu nggak enak sama mereka. Jadi Kang Heri memutuskan untuk kayak udah sih cari aja kosan gitu atau kamar yang lain ada nggak. Waktu itu nggak ada, tapi ternyata ada nih yang pindah. Alhamdulillah kayak dia tuh pindah gitu. Jadi Kang Heri yang masuk ke situ. Nah, untuk bayar kosannya itu nggak begitu mahal teman-teman ya, dan nggak begitu murah. Karena kalau misalkan mahal tuh kayak ini tuh kayak
kayak apa ya, kayak kosong banget gitu, rugi gitu loh gitu ya. Berhubung tadinya kan harusnya kan dikasih kasur sama tukang itunya apa yang punya kosnya, cuma kayak dia sibuk banget, terus ya udah sih beli sendiri aja gitu. Jadi akhirnya Kang Heri beli sendiri gitu teman-teman. Dan nanti rencananya Kang Heri mau ngelamar kerja. Ini katanya besok juga Kang Heri kayaknya mau ngelamar kerja nih, soalnya ada yang nawarin gitu di apa, di salah satu toko gitu. Ya udah siapa apa aja gitu. Kang Heri ngelempar lamaran ke beberapa tempat gitu ya. Udah di email juga udah, kayak ke tempat langsung juga. Kalau tempat langsung baru mau besok. Kalau di email udah dari kemarin sih, kayak kayak langsung lamar-lamar gitu ya. Semoga aja ada yang nyantol teman-teman. Nah jadi Kang Heri ini alamat Kang Heri itu ada di Bengkong Batam. Itu berdekatan dengan kota Batam, kayak Nagoya gitu. Kayak nggak sampai, ya sampai kurang lebih 30 menit ya kalau ke Nagoya gitu. Nagoya kan salah satu kayak tempat ramai dan mewahnya di Batam gitu mungkin ya kayaknya. Nah jadi Kang Heri itu ada di sebelahnya, jadi di Bengkong Aljabah gitu. Dan di sini rata-rata emang rumahnya seperti itu ya teman-teman, tingkat 2, di bawahnya rumah sendiri, di atasnya kos-kosan gitu, banyak banget ya. Nah untuk masalah kerjaan di sini tuh sebenarnya sama aja. Untuk masalah kerjaan tuh ada juga yang cari yang cari karyawan gitu ada, cuma mereka tuh kayak kualifikasinya kayak lebih berat gitu ya, karena kebanyakan di sini tuh kayak membutuhkan pekerja yang bisa berbahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Teman-teman bayangkan, karena di sini banyak orang Cina juga ya, jadi kebanyakan mereka pengennya menggunakan bahasa Inggris walaupun Mandarin gitu. Jadi ya kalau seperti Kang Heri ini kayak wong Sunda dan bahasa Indonesianya pas-pasan juga kayak nggak bisa gitu, jadi paling terpaksa nyari yang kayak yang nggak ada kualifikasi itu gitu ya teman-teman. Terus di sini menurut Kang Heri ya perbedaannya kayak kayak di sini tuh lebih umur tuh kayak lebih banyak gitu ya. Kayak misalkan di daerah Tangerang ataupun Jakarta itu kayak umur tuh kebanyakan kayak dipatok sampai 23, 24 gitu ya maksimal. Kalau di sini ada juga yang kayak 30, 35 sampai 45 juga ada teman-teman. Dan hampir kayak kebanyakan gitu ya, kalau di Tangerang juga ada gitu yang sampai 30, 45, tapi kayak sedikit gitu, kebanyakannya yang kayak fresh Garuda yang kayak baru lulus gitu kan. Nah, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja kayak Kang Heri nge-review kosan Kang Heri. Ya segitu adanya ya kos-kosannya, harganya segitu ya, kosannya ya segitu adanya gitu. Terus kayak tempatnya juga ya teman-teman bisa lihat, bisa nilai sendiri. Kalau Kang Heri mah kayak nyaman-nyaman aja sih, karena kamar mandinya bersih, terus ada dapurnya juga gitu ya, terus kamarnya juga kayak bersih. Kalau kamar sih tergantung kita ya yang nempatin, mau bersih kayak gimana, mau kotor kayak gimana, tergantung kita gitu ya. Terus di sini tuh orang-orangnya mungkin karena baru jadi pada cuek-cuek, masih kayak cuek-cuek gitulah. Nanti juga mungkin lama-kelamaan kayak mereka saling, tapi kalau saling sapa tegur kayak masih gitu, kayak bang makan bang, kayak ngopi bang gitu masih. Tapi yang kayak ngobrol banyak banget belum ya, karena mungkin Kang Heri juga di sini baru banget gitu ya, jadi masih canggung teman-teman. Oke. Nah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video Kang Heri dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Oke, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.